sama-sama umur 7 bulan, itu kalau dibandingkan itu memang besar sekoci daripada apa itu namanya Garuda. Sebab apa? Sekoci akarnya lebih sedikit, jadi isinya lebih sedikit daripada Garuda. Kalau Garuda itu pengalaman saya, itu isinya bisa sampai 25 satu batang, 25, 21 rata-rata, 25, 21, 23 seperti itu. Oke guys, saya akan sedikit mereview tanaman singkong Garuda saya sebelum masuk ke pengalaman berbagi kita ya. Ini Garuda alhamdulillah lumayan bagus, Bah. Ini tinggal saya semprot saja, dan ini sudah saya kasih kohe guys. Oke, mantul guys. Oke, seperti ini guys. Semoga petani singkong sukses semua ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Harganya bagus, singkongnya bagus, jadi kita betul-betul bisa menikmati hasil dari apa itu namanya bertani kita ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan channel Singkong yang mengulas tentang semua tanaman singkong. Di channel ini kita akan hanya berbagi informasi pengalaman guys, dan pengalaman pribadi itu bisa kita apa itu namanya share di sini sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua untuk petani singkong. Saya berdoa juga untuk kawan-kawan ya, kawan-kawan petani singkong khususnya bisa sukses semua nanam singkongnya, kemudian harganya mahal yang jelas guys ya. Jadi harganya mahal sesuai gitu kan, singkongnya bagus kan seperti itu, sehingga kita bisa memanfaatkan atau bisa betul-betul menikmati apa itu namanya hasil daripada tanaman kita. Nah, kemudian jika video ini bermanfaat, tolong dibantu share, kemudian like, subscribe ya guys. Jika menurut kawan-kawan ini bermanfaat, jika tidak ya monggo, saya tidak memaksa. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman saja guys. Pengalaman saya apa itu namanya tentang perbedaan antara apa itu namanya benih singkong sekoci dengan Garuda. Kalau saya bilang sekoci di sini, saya nggak tahu di wilayah kawan-kawan itu sekoci atau bukan. Apa itu namanya? Ada yang bilang sekoci, mungkin ada yang bilang bayeman, mungkin kan seperti itu. Nah, kemudian Garuda ya, Garuda seperti ini. Ini saya tanami Garuda semua di sini. Kan seperti itu. Nah, ini seperti ini. Saya akan pengalaman karena saya sudah pernah nyoba dua-duanya guys. Saya sekoci sudah pernah nyoba apa itu namanya tanam, Garuda juga sudah pernah tanam. Dan sekoci yang saya tanam itu sekoci yang daun 9 guys, yang katanya bagus. Jadi seperti ini contoh untuk sekocinya ya. Nah, ini sekocinya, batangnya agak putih seperti ini. Terus seperti ini untuk Garudanya. Oke guys, jadi seperti itu tadi. Kalau pengalaman saya guys, jadi apa itu namanya singkong Garuda itu mudah ditanam, tapi pengalaman saya itu kalau bibitnya terlalu tua itu agak jelek. Jadi kalau kawan-kawan mau nanam Garuda, jenis Garuda yang seperti ini tadi, nah ini seperti ini tadi, itu bibitnya yang agak muda, 7 bulan lah gitu, 7 bulan 8 bulan, jangan di atas 9 bulan karena kurang bagus. Pengalaman saya seperti itu. Nah, cuman kalau bibitnya muda itu masih agak hijau, jadi warna batang itu masih agak hijau. Cuman kalau sudah tua dia putih, nah itu cenderung agak kurang bagus untuk apa itu namanya ditanam. Dia nggak tahan panas. Terus kemudian setelah apa itu namanya ngambil, jangan terlalu lama.
jangan terlalu lama nanamnya. Mungkin ada 1, 2, 3 hari langsung ditanam. Nah, kalau cuaca bagus, guys, menanam Garuda itu prosentase kematiannya itu sangat kecil. Jadi prosentase kematiannya itu sangat kecil ya. Tuh. Jadi untuk Garuda itu prosentase kematiannya sangat kecil. Kalau benihnya itu agak muda, kemudian apa itu namanya, nanamnya cepat, terus dia ada hujan 1, 2, 3 kali. Enaknya di situ. Kemudian bijinya dia bisa banyak. Terus kelebihannya dia nggak kerengkang, guys. Saya sudah apa itu namanya pernah nanam itu nggak kerengkang. Jadi bijinya rata gitu. Makanya kalau umpamanya nanam Garuda itu jangan terlalu rapat, guys, karena bijinya banyak. Jadi kalau rapat nanti bijinya kecil-kecil buahnya, umbinya itu. Kemudian apa bedanya dengan apa itu namanya sekoci seperti ini ya? Ini badannya apa namanya, batangnya apa putih ya, putih keputih-putihan. Nah ini kalau saya suruh milih, guys, antara sekoci dengan Garuda, saya masih milih Garuda. Karena kalau Garuda, pengalaman saya ini saya tanami Garuda, apa itu namanya sekoci waktu itu daun 9, itu masih ada yang kerengkang, guys. Jadi batangnya itu bisa besar segini, guys. Nah, batangnya bisa besar benar karena subur. Batangnya besar. Cuman saya lihat isinya itu ternyata kalah dengan yang batangnya kecil. Gitu. Makanya kalau untuk apa itu namanya sekoci, saya sarankan itu jangan terlalu subur. Kalau tanah terlalu subur, guys, itu sekoci itu batangnya bisa besar-besar betul seperti ini. Dan tingkat resiko kerengkangnya itu lebih besar karena apa itu namanya kalah hampir sama dengan apa itu namanya kasesa. Jadi kalau apa itu namanya sekoci itu dia kalau menurut saya nih masih mau kerengkang. Jadi kalau umpamanya terlalu subur itu bijinya kecil-kecil, guys, gitu. Makanya kalau sekoci saya sarankan, yaitu tergantung kawan-kawan mau pakai yang mau tanam yang mana. Kalau sekoci itu saya sarankan jangan terlalu subur. Artinya menurut saya kalau mau nanam sekoci itu saya sarankan batangnya dikurangi, guys. Jadi kalau umpamanya tanahnya subur itu batangnya dikurangi, jadi satu-satu saja. Kemungkinan seperti itu. Cuman ada juga kelebihannya apa itu namanya sekoci daripada Garuda. Dia lebih besar umbinya, jadi isinya itu lebih besar. Jadi kalau sekoci itu umurnya lebih pendek untuk membesarkan apa itu namanya umbinya. Jadi misal seperti ini, sama-sama umur 7 bulan itu kalau dibandingkan itu memang besar sekoci daripada apa itu namanya Garuda. Sebab apa? Sekoci akarnya lebih sedikit, jadi isinya lebih sedikit daripada Garuda. Kalau Garuda itu pengalaman saya itu isinya bisa sampai 25 satu batang, 25, 21 rata-rata, 25, 21, 23 seperti itu. Nah, cuman kalau sekoci itu standar ya sekitar 10, sekitar 5 gitu, sekitar 4, sekitar 5, 7, berkisar seperti itu. Nah, makanya apa itu namanya umbinya itu cenderung lebih besar. Nah, itu apa itu menurut saya, pengalaman saya antara sekoci dengan Garuda. Untuk penanamannya itu sama-sama gampang, guys. Sekoci juga gampang, Garuda juga gampang, dan umurnya juga pendek. Jadi kalau sekoci itu sama dengan Garuda, kalau bibitnya bagus, dia tingkat resiko kematiannya apa itu kecil. Cuman kalau bibitnya agak kering sedikit, ada kepanasan sedikit, waduh, mati semua, guys. Saya pernah pengalaman sekoci ya, itu nanam di sini hampir 50%, guys, mati. Itu karena salah bibit. Bibitnya itu saya lihat belum terlalu lama, cuman dia sudah agak apa itu namanya layu. Nah, itu
Makanya saran saya kalau mau menanam Garuda dengan skoci itu bibitnya jangan terlalu tua. Kedua, jangan terlalu lama setelah kita ngambil bibit itu langsung ditanam. Jadi kita persiapkan lahan dulu baru kita cari bibit gitu. Atau gini guys, ini pengalaman kita biasanya ya guys ya, kalau apa itu namanya ngambilin batang, misal kita nggak beli ya, misal kita bibitnya nggak beli punya kita sendiri, maka secara otomatis kan kita ngambil batang dulu dan itu pasti lama. Kita nunggu lahan dan sebagainya bisa 1 minggu. Nah, caranya supaya bibit itu bagus ya, harus dipotong guys. Jadi jangan, banyak pengalaman itu, karena itu sambil merun bahasanya, sambil ngumpulin batang itu. Jadi deal apa itu sama apa bongkot-bongkotnya itu loh guys, sama apa itu namanya bonggol-bonggolnya itu bahasanya, kalau saya itu sama bonggolnya. Nah itu kalau 1 minggu itu rusak guys gitu. Jadi apa itu namanya, kalau untuk agak lama, jadi apa itu namanya bibit itu harus dipotong. Jadi dipotong terus diberdirikan, insya Allah dia bagus. Nah ini pengalaman, hati-hati nih guys. Ini kalau umpamanya kita mau menghemat tetapi ternyata lahan kita itu masih lama apa itu namanya nanemnya, nah itu nanti rusak bibit kita. Jadi dibonggol itu dipancas terus nanti untuk khusus untuk bibit diberdirikan. Nah itu kalau diberdirikan bisa sampai 2 minggu masih bagus, diberdirikan di tempat yang teduh. Nah seperti itu guys. Nah itu pengalaman saya, artinya ini bisa kawan-kawan ambil atau tidak, atau di sharing saja, monggo kan seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya guys, antara Garuda ya apa itu namanya dengan skoci, saya masih tetap milih Garuda karena bijinya banyak, terus apa itu namanya umurnya juga pendek. Kita tinggal atur saja apa itu namanya jarak tanamnya, kita atur supaya bagaimana caranya bijinya bisa besar gitu. Oke guys, itu sementara informasi dari saya, itu pengalaman saya. Bila bisa kawan-kawan ambil atau tidak informasi tersebut ya, yang penting kita sharing ilmu di sini kan seperti itu. Kalau ada yang mau tanya atau bisa berbagi ilmu bisa masuk ke komentar guys. Saya berdoa juga untuk kawan-kawan semua ya, petani singkong bisa sukses semua, singkongnya bisa bagus, harganya juga bisa mahal, sehingga kita bisa betul-betul menikmati hasil jerih payah kita ya guys ya. Oke guys, sekian dulu ya guys ya dari saya, semoga bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat tolong di like kan seperti itu. Kalau umpamanya tidak bermanfaat ya tidak usah. Kalau bermanfaat ya bantu di subscribe, share. Kalau kira-kira tidak bermanfaat ya tidak apa-apa. Sekian dulu guys dari saya, dari channel Singkong yang mengulas apa itu namanya seputar tanaman singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.